Dan kita bisa lihat semua pengetahuan memang begitu. Dan tidak ada sekat, oh ini dari kelompok Muslim Sunni, oh ini dari kelompok Muslim Syiah, oh ini dari kelompok Muslim ini, oh ini kelompok dari Muslim itu. Tidak bisa. Bahkan yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, ada wacana yang sebetulnya itu tidak patut kita suarakan dengan alasan, oh ini dokumen dari kelompok Syiah, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Oh, ya kan? Ada kan pernyataan demikian. Padahal pengetahuan itu tidak bisa dalam pemahaman yang sekerdil itu, tidak bisa. Apalagi kalau dikatakan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ya, yang kemudian ditolak gara-gara ini penulisnya adalah Syiah. Tidak boleh. Padahal itu kalau kita lihat dari dokumen itu kan data tertua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khair was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun pemahaman kita, berbeda sebesar apapun, kita saling mendoakan dengan doa yang sama. Semoga diijabah. Amin. Allahumma amin. Saya tidak meragukan kepakaran Dr. Manahem Ali ini dalam bidang filologi. Jadi jangan dikira kalau kita menanggapi seseorang lalu kita anggap orang itu nggak pakar. Enggak. Tetapi kali ini yang beliau bicarakan bukan masalah filologi, tetapi masalah berita-berita atau kabar-kabar berkaitan dengan acara di Banten. Dan saya hadir, beliau tidak hadir. Ada kemungkinan sangat besar saya lebih tahu apa yang sebenarnya ada di situ. Karena ada satu falsafah, laisal khobaru kal musyahadah atau kal mu'ayanah. Berita yang kita dengar tidak akan setara dengan apa yang ketika kita menyaksikan secara langsung. Begitu ya. Sebetulnya podcastnya Dr. Manahem Ali ini panjang sekali, tetapi yang saya tangkap hanya 2 poin. Yang pertama, beliau mengatakan sudah siap hadir, bahkan sudah beli tiket untuk mengikuti acara di hari Sabtu. Kemudian karena dari dengar ada pihak yang tidak hadir, yaitu pihak Robito Alawiyah dan juga pihak Kiai Haji Imaduddin tidak hadir, maka beliau memutuskan untuk tidak hadir. Kalau masalah ini masih boleh bisa dibenarkan. Maksud saya, mungkin Dr. Manahem Ali ini mau kalau semuanya lengkap, tetapi itu sama sekali tidak bicara nasab Ba'alawi. Hari Sabtu itu bicara tentang mengkaji manuskrip atau mempresentasikan manuskrip tentang silsilahnya Sunan Gunung Jati. Tidak ada perdebatan. Kalau analisa saya pribadi justru tidak perlu ada Dr. Manahem Ali pada hari itu. Kenapa? Karena momennya ternyata semuanya hanya baca manuskrip, tidak ada mengkaji. Masing-masing tampil baca manuskripnya. Manuskrip yang saya pegang jalurnya Musa Al-Kadim. Manuskrip yang saya pegang jalurnya ada yang ke Musa Al-Kadim, ada yang ke Asmad Khon. Itu saja sampai selesai. Mana ada cerita mengkaji manuskrip cuman baca. Sementara Dr. Manahem Ali itu kan meneliti. Apa yang mau diteliti? Kalau Dr. Manahem Ali saja belum megang manuskripnya. Dan mungkin ketika hadir pada waktu itu ya hanya mendengarkan orang presentasi manuskripnya. Terus mau bicara apa? Jadi memang ya tidak ada masalah sebetulnya tidak datang. Kalau saya dengar dari panitianya itu justru ini kan mau dikaji. Berarti mereka nanti itu katanya disuruh sebar ya, disuruh setor manuskripnya itu. Lalu pengkajian, berarti itu bukan di hari itu. Dan itu nggak cukup sehari. Jadi nanti Dr. Manahem Ali itu akan mengkaji. Sebetulnya mungkin datang di situ sebagai seremonial atau mungkin sebagai ya bahwasannya akan menjadi pihak yang terlibat untuk langkah selanjutnya. Bukan momentum di acara hari Sabtu itu. Apanya yang mau dikaji Pak? Semuanya cuma baca. Tampil dari perwakilan keluarga Sunan Gunung Jati dari Trah ini naik baca manuskripnya, naik baca manuskripnya, naik baca manuskripnya. Terus misalnya Dr. Manahem Ali naik mau baca apa? Ya paling tidak bicara tentang bagaimana mentelaah manuskrip. Ya sudah begitu saja. Ya. Jadi sebetulnya kalau mau melibatkan Dr. Manahem Ali itu nggak masalah ada Robito atau tidak, tapi objek yang diteliti itu terkumpul, baru mungkin divalidasi atau mungkin diukur mana yang lebih benar atau bagaimana, ditelaah keasliannya, ditelaah penulisannya, semuanya itu. Jadi bukan momentum satu hari. Kemudian yang kedua ini offset saya kira ketika Dr. Manahem Ali ini bicara tentang bahwasanya dalam nasab itu tidak ada sekterian. Lalu menyebut-nyebut ada yang mempersoalkan karena Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditulis oleh ulama Syiah. Dan Al-Fahri itu sebetulnya adalah ulama Sunni dan sebagainya. Ini kalau sudah bicara Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu berarti acara di hari Minggu. Berarti ini sudah fokus kepada membedah tesisnya Kiai Haji Imaduddin.
Fokus kepada bicara tentang nasab Ba'alawi yang dikatakan batal oleh Kiai Haji Imaduddin. Sepanjang perdebatan itu tidak ada satupun narasi bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ditolak karena Syiah. Nggak ada, Pak. Jadi kalau konteksnya Dr. Manahem Ali bicara tentang debat atau agenda 3 hari di Banten, lalu bawa-bawa narasi tidak perlu ada sektarian dalam nasab, tidak nyambung. Karena tidak ada yang bicara begitu. Perkara di luar sudah ada yang bicara, oh itu kitabnya Syiah, itu urusan mereka. Tapi bukan di momentum debat. Ini bukan masalah kecerdasan, bukan masalah filologi, bukan. Ini sesuatu yang ya sama dengan bisa kita lihat gitu loh ya. Sepanjang perdebatan itu tidak pernah ada yang bilang, oh itu jangan dipakai karena kitabnya Syiah. Nggak ada yang bilang begitu. Sampai yang meneliti, Gus Rumail pun cuma mempertanyakan itu Ar-Razi siapa yang menulis kalau tidak sinkron tahunnya. Ketika ada transformasi atau ada transmisi kepada seseorang yang lahirnya justru tahun 600 setelah ketika Ar-Razi mengijazahkan, yang lahir ini, yang dari ijazahnya ini baru umur 2 tahun. Itu telah sumber, namanya bukan masalah Syiah. Nggak ada bawa-bawa sekterian di situ ya, nggak ada. Jadi partisi dengan tepat. Kalau bicara tentang nasabnya Sadah Ba'alawi, maka di situ bicara Syajarah Mubarakah. Tapi kalau bicara mengkaji manuskrip, itu bicara tentang nasabnya Sunan Gunung Jati, nggak ada hubungannya dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Karena di situ sedang berpolemik atau ada perdebatan ke jalur Musa Al-Kadzim atau ke jalur Asmat Khan, Abdul Malik Asmat Khan ya, bin Alwi bin Muhammad Sohib Mirbat kalau tidak salah. Jadi begitu Pak ya, begitu ini sesuatu yang semua orang bisa paham. Tidak perlu telah jauh-jauh ya. Jadi ya kalau saya pribadi setuju dengan apa yang disampaikan oleh moderatornya. Saya tidak paham kenapa Dr. Manahem Ali menyatakan tidak siap hadir karena tidak ada pihak Rabithah Alawiyah. Toh ini belum saatnya berdebat pada hari Sabtu itu. Enggak ada debat di situ. Bahkan diskusi pun tidak ada. Diskusi dalam artian tanya jawab tidak ada. Anda bisa buktikan sepanjang acara itu diskusinya tidak normal, tidak formal gitu. Ada yang sedang bicara diletuk di bawah. Satu panggung satu orang bicara, yang lain mendengarkan. Mana ada diskusi begitu. Itu masih sesi pemaparan masing-masing. Wallahu a'lam. Ya mungkin akan ada sisinya, sesi diskusinya, di mana semua itu dikumpulkan. Baru di situ Dr. Manahem Ali mungkin terlibat sebagai pakar filologi, tidak perlu berpihak kemanapun begitu ya. Kalau mungkin mau juga terlibat dalam masalah nasab Sadah Ba'alawi, ya berarti jelas. Misalnya Dr. Manahem Ali ini merasa diundang untuk ada di momentum hari Minggu debat, berarti mau tidak mau harus ada di salah satu pihak. Tidak bisa bicara netral. Karena di situ pihaknya hanya ada moderator, ada pihak A, pihak B. Atau mungkin ada ya duduk yang di belakang, mungkin ya duduk sama Tubagus Kiai Haji Tubagus Fatul Adim, sama mungkin duduk sama Kiai Haji Ali Badri, mungkin ya di situ ya. Mungkin saja. Cuma kalau sudah bicara nasab Ba'alawi dalam momentum perdebatannya, maka ya pilih mau yang pro Kiai Haji Imaduddin atau mau yang kontra, karena opsi yang berdebat cuma 2 itu. Mau jadi moderatornya sudah ada, kan begitu. Dan kalau kapasitasnya adalah masalah manuskrip, sepanjang perdebatan tidak ada yang menunjukkan manuskrip dan tidak berdebat tentang manuskrip, tetapi berdebat tentang metodologi ilmu nasab sepanjang yang saya tahu. Sehingga pertanyaannya di situ adalah ulama nasab mana yang membatalkan, ulama nasab mana yang mengisbat, kitab yang sezamannya mana, ulama nasab mana yang mensyaratkan harus ada kitab yang sezaman, kitab mana yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan Ahmad punya anak bernama Ubaidillah, Ubaidillah punya anak bernama Alwi. Kitab apa yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang mengatakan bahwasanya Ahmad hijrah ke Hadramaut. Kitab yang lebih tua mana dari As-Suluk yang mengatakan bahwasanya Fakih Muqaddam adalah keluarga Ba'alawi seperti yang sekarang. Kira-kira seperti itu. Gak ada bicara manuskrip. Jadi gak pakai filologi pada hari itu. Kenapa? Karena debatnya membedah tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Tesis Kiai Haji Imaduddin gak bicara manuskrip. Yang bicara manuskrip itu di hari Sabtu. Begitu ya. Allahumma hdina hadis sabil. Ini ringan sekali konten ini. Tetapi karena saya merasa saya menyaksikan kok ada orang berbicara tidak seperti yang saya pahami. Dan boleh diadu, kamu yang menghakimi ya, mana yang kira-kira lebih valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.